Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rifanaza and Family. Saya Abu Riko. Apa kabarnya teman-teman semua? Kami berdoa untuk kita semua, dimanapun teman-teman berada saat ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Senantiasa menerima karunia dari Allah, baik berupa rizki yang berkah dan melimpah, sisa usia yang bernilai, serta kemampuan menghadapi, melaksanakan, dan menyelesaikan segala urusan. Yang dengan itu semua, kita dapat mencapai kebermanfaatan hidup sehingga membawa kebaikan bagi alam semesta. Dan saat ini kita berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya di Dusun 3 Kecamatan Purwodadi dan di tengah hamparan sawah yang indah. Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini kita ada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Hari ini hari Ahad. Kita mau kemana ya? Jalan-jalan di sawah dulu aja. Yuk. Ya, setelah beberapa waktu sebelumnya kita telah mengelilingi kota Yogyakarta secara gratis, lalu dilanjutkan mengunjungi jembatan Merah Kadilangu yang sempat viral itu, di mana jaraknya kurang lebih 12 km dari tempat kita berdiri saat ini. Tunggu dulu. Teman-teman belum nonton 2 video itu? Wah, mungkin teman-teman belum subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng channel ini. Ya sudah, sekarang tekan tombol subscribe, sekalian tanda loncengnya dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan seru kita. Sudah? Terima kasih. Oke, kita lanjut. Masya Allah, lihat deh teman-teman, sejauh mata memandang warna hijau. Dan dengarkan suara gemericik air mengalir. Fix, Indonesia adalah serpihan surga yang ada di dunia. Oleh sebab itu, yuk kita jaga negeri ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Teman-teman tahu nggak bahwa 80% lumbung pangan Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Jawa Tengah ada di posisi 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Barat tentunya. Nah, dengan lahan pertanian seluas kurang lebih 27.000 hektar yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka Purworejo ini menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah bagian selatan. Dan di tahun 2045, Purworejo ditargetkan mampu menjadi lumbung pangan nasional sesuai yang telah dicanangkan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan jika begitu, petaninya juga harus sejahtera ya. Amin. Saat ini Purworejo punya program unggulan pertanian, yakni Tani Rejo Joyo dan Purworejo Tuwuh Ngunduh. Tani Rejo Joyo memiliki arti modernisasi alat-alat mesin pertanian, edukasi, koordinasi, hingga optimalisasi sektor unggulan tanaman di lahan-lahan marginal. Lahan marginal sendiri adalah lahan yang rendah potensi dan produktivitasnya dari sisi kesuburan tanah, baik kesuburan kimia, fisik, maupun biologi tanah juga rendah. Ketersediaan airnya juga rendah. Sedangkan program Purworejo Tuwuh Ngunduh adalah sebuah gerakan masyarakat dalam menanam tanaman pangan di pekarangan. Masya Allah. Oh iya, perjalanan kali ini direkam pada bulan Mei tahun 2024 di hari Ahad, di mana cuacanya sangat cerah dan udaranya lumayan dingin loh teman-teman, terutama di waktu malam hari hingga pagi seperti ini. Kita lebih ke tengah yuk. Seru banget jika musim tanam seperti ini, melihat petani bekerja sambil ditemani burung-burung kuntul. Mudah-mudahan lahan persawahan ini tetap ada dan tidak berubah menjadi hutan beton ya teman-teman. Karena semua ini adalah titipan anak cucu kita. Jangan sampai lahan persawahan dan padinya hanya tinggal cerita. Oke, pemandangan sudah cantik, udaranya segar. Tapi kok sudah ada ini ya? Tolong dong teman-teman, dimanapun kalian menjejakkan kaki, janganlah membuang sampah sembarangan. Bawa kembali pulang sampahmu. Buang di tempat yang memang seharusnya. Bukankah kita diutus ke dunia ini untuk menjadi pemakmur bumi, bukan menjadi penghancurnya? Oke teman-teman, pulang dari sawah, sudah mandi dan segar, kita lanjutkan perjalanan ke arah barat, tepatnya ke kota Purworejo.
Kita mulai dari Simpang Pendowo yang berada di Dusun Pendowo, Desa Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Di Simpang Pendowo terdapat banyak agen-agen penjual tiket bus dari berbagai armada bus. Nah, jika teman-teman berpergian ke atau dari Yogyakarta menuju Jakarta dan sebaliknya melalui jalur selatan, seharusnya pasti lewat simpang ini yang ditandai dengan adanya patung Pandawa 5 dan pos pantau polisi berbentuk buah manggis yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Purworejo. Ya, Purworejo adalah daerah penghasil buah manggis dan yang terbanyak berasal dari Kecamatan Kaligesing. Bahkan banyak yang menyebut buah yang berasal dari daerah ini sebagai salah satu manggis terbaik di Indonesia yang berstandar layak ekspor. Oh ya, tidak hanya manggis, durian pun menjadi ikon Kabupaten Purworejo yang lagi-lagi merupakan komoditas unggulan Kabupaten Purworejo dan terbanyak berasal dari Kecamatan Kaligesing dan Kecamatan Bagelen. Jadi jika teman-teman ke Yogyakarta dari Jakarta melalui jalur selatan ini, maka setelah Simpang Pendowo tadi teman-teman akan melewati Taman Bagelen di mana terdapat beberapa bangunan berbentuk buah durian yang posisinya berada di sebelah kiri dari arah Jakarta. Tidak hanya manggis dan durian, jambu kristal pun sedang dikembangkan di Purworejo. Teman-teman bisa menjumpai kebun-kebunnya di sekitar Jalan Dendles, Kecamatan Purwodadi, Ngombol, dan Grabag yang telah menjadi salah satu usaha masyarakat dan sebagai salah satu destinasi wisata buah di kawasan selatan Kabupaten Purworejo. Bisa jadi jambu kristal yang teman-teman nikmati saat ini berasal dari Purworejo. Oh iya, teman-teman, perhatikan tidak di Taman Bagelen tadi? Ada patung kambingnya. Apalagi ini? Ya, selain buah-buahan tadi, Purworejo juga punya potensi andalan di bidang peternakan, yaitu kambing etawa yang lagi-lagi berasal dari Kecamatan Kaligesing. Masya Allah, keren ya Purworejo ini. Oke, lanjut. Di depan itu ada pertigaan. Kita lurus terus, karena yang ke kiri adalah jalan lingkar luar bagi kendaraan umum, bus, dan truk. Di depan kita belok kanan, karena yang ke kiri adalah jalan menuju ke Jakarta. Monumen Tentara Pelajar ada di sebelah kanan kita, diikuti dengan patung kuda di sebelah utara yang letaknya tetap di sebelah kanan kita. Di Purworejo ini ada sesuatu yang terluas dan terbesar. Apa itu? Ini dia alun-alun Purworejo. Alun-alun yang sudah ada sejak tahun 1830 dengan luas 62.500 meter persegi ini menjadikannya sebagai alun-alun terluas di Jawa Tengah. Yuk kita kelilingi dulu alun-alun ini. Bangunan seperti menara berwarna merah, biru, putih di depan kita itu adalah gardu listrik yang sudah ada sejak sekitar 1920-an. Namun sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Sebelah kiri kita adalah kantor pos Purworejo. Oke, kita parkir di sini.
Dilanjutkan berjalan kaki melihat-lihat ada apa saja sih di alun-alun ini. Walaupun matahari sangat terik, namun di sini tetap sejuk berkat rindangnya pepohonan. Video ini direkam pada hari Ahad, namun suasana kota Purworejo ini cukup tenang, mungkin cenderung sepi. Tidak begitu ramai seperti kota-kota lain yang pernah kami kunjungi. Kota yang pada bulan Februari 2024 sudah berusia 193 tahun ini dahulu pernah dikenal sebagai kota pensiunan. Ya, mungkin karena suasana kotanya yang cukup sepi, lengang, dan tenang. Cocok sekali untuk para pensiunan. Namun dengan melihat fakta sejarah, beberapa tahun kebelakang ini kota Purworejo sedang membranding dirinya sebagai kota pejuang. Karena beberapa pahlawan dan tokoh-tokoh besar nasional lahir di kota ini, seperti W.R. Supratman, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Urip Sumoharjo, Sarwo Edi Wibowo, serta Kasman Singodimedjo. Selain itu, sejarah pengorbanan tentara pelajar mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah kota ini. Dan ini adalah kantor Bupati Purworejo yang menghadap langsung ke alun-alun. Dan di sekeliling alun-alun terlihat simbol-simbol yang menggambarkan betapa kuatnya toleransi beragama di kota ini. Ada masjid agung dan gereja yang berdekatan atau lebih tepatnya berhadap-hadapan, di mana kedua bangunan ini merupakan sebagian dari beberapa bangunan tua dan bersejarah yang ada di sekeliling alun-alun. Masjid Agung Darul Muttaqin Purworejo diresmikan pada 16 April 1834 dan GPIB Gria Mulia dibangun pada tahun 1880. Alun-alun ini juga dilengkapi dengan banyak fasilitas seperti taman bermain anak-anak ini. Dan ada ini nih, sebuah gong yang disebut Gong Perdamaian Nusantara, di mana dahulu di permukaan gong ini terdapat beberapa simbol seperti peta Indonesia, simbol agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, logo seluruh provinsi, dan logo seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Namun sekarang isinya berubah menjadi aksara Jawa. Apakah nama gongnya juga berubah? Teman-teman di Purworejo mungkin ada yang lebih tahu. Dari gong ini kita menyeberang jalan menuju Masjid Agung Darul Muttaqin untuk melihat sesuatu yang terbesar dan tertua. Yuk. Nah, tuh terlihat di running text-nya ada yang terbesar di dunia di dalam masjid ini. Oke, kita lanjut ke dalam. Apakah yang itu? Coba kita lihat. Oh, nampaknya bukan. Mungkin yang itu. Ya, benar. Ini dia yang terbesar itu. Beduk Pendowo. Beduk dengan panjang mencapai 292 cm, garis tengah depan 194 cm, garis tengah belakang 180 cm, keliling bagian depan 600 cm, dan keliling bagian belakang 564 cm ini memiliki nama lain yaitu Beduk Kiai Baglen. Ya, beduk ini merupakan inisiatif Bupati pertama Purworejo KRA Cokronagoro I yang dibuat dari pangkal dasar kayu jati bercabang 5 berusia ratusan tahun dan diambil dari Dusun Pendowo, di mana perjalanan kali ini bermula. Melihat beduk ini, kami jadi teringat dengan beduk berukuran besar lainnya yang pernah kami lihat. Beduk itu berada di ibu kota Jakarta, tepatnya di Masjid Istiqlal. Kita ke Jakarta sebentar yuk. Dia beduknya. Beduk dengan panjang mencapai 270 cm, diameter bagian depan 200 cm, sedangkan bagian belakang berdiameter 171 cm yang kita lihat ini terbuat dari kayu meranti merah
berusia 300 tahun yang berasal dari hutan di Kalimantan Timur. Pembuatannya sendiri dilaksanakan oleh PT Adikarya pada tahun 1972 atas perintah Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, ketika beliau mengunjungi Anjungan Kalimantan Timur di Taman Mini Indonesia Indah yang mempunyai koleksi kayu berumur 300 tahun, yakni kayu meranti ini. Saat itu juga beliau memerintahkan untuk mengubah kayu gelondongan besar itu menjadi beduk, lalu dihadiahkan ke Masjid Istiqlal. Beduk ini sendiri diletakkan di atas penyangga setinggi 3,8 meter dengan panjang 3,45 meter dan lebar 3,4 meter, terbuat dari kayu jati yang berasal dari hutan Randu Blatung, Jawa Tengah. Jadi saat ini kita punya 2 beduk terbesar, mungkin juga tertua. Adakah beduk lain di kota teman-teman yang lebih besar atau lebih tua? Bagi informasinya di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut menuju bangunan utama dari masjid ini. Masya Allah, baru melangkah sudah disuguhkan pemandangan unik berupa petunjuk waktu sholat yang jika dilihat-lihat bukan berasal dari zaman now. Qadarullah, kamera HP kami kurang baik merekamnya. Maaf ya. Lanjut ke dalam. Nampaknya daun pintu ini masih asli, terbuat dari kayu dan ukurannya cukup besar dan tinggi. Seperti yang teman-teman lihat, masjid ini memiliki 4 sokoguru atau tiang utama yang cukup tinggi, yang terbuat dari batang utama kayu jati yang sama dengan yang digunakan untuk membuat beduk raksasa di depan tadi. Namun, beduk tadi menggunakan bagian bongkot atau pangkal dasarnya. Sebagai umpak atau penyangga keempat sokoguru ini berasal dari batu bekas yoni, tempat pemujaan Dewa Siwa dan Bateri Durga. Semuanya ada 4 buah dan tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Keempat sokoguru tadi ditemani oleh 12 sokorowo persegi yang dihubungkan dengan balok gantung rangkap yang terbuat dari dahan dan ranting besar yang berasal masih dari kayu jati yang sama. Arsitektur masjid sendiri mengambil pola dari Masjid Agung Keraton Surakarta, karena pada waktu itu KRA Cokronagoro I sebagai Bupati pertama Purworejo pernah mengabdi sebagai abdi dalam mantri geladak bernama Raden Ngabehi Sudiwiryo atau Rekso Diwiryo. Di dalam bangunan induk masjid ini juga terdapat maksuroh, yaitu tempat sholat Jumat khusus untuk Bupati Purworejo tempo dulu, dan mimbar khutbah bagi imam. Bentuknya indah, berukir bunga-bungaan dan bentuk geometris lainnya. Pada pelengkung depan terukir lafaz 2 kalimat syahadat yang begitu indah. Teman-teman, terima kasih sudah nemenin kami selama kurang lebih 6 hari, mulai dari Yogyakarta sampai hari ini di Purworejo, tepatnya di kamar yang enak ini di Purwodadi tepatnya. Dan hari ini sudah waktunya kita kembali ke ibu kota. Insya Allah kita akan bertemu lagi di perjalanan lainnya selanjutnya. Terima kasih. Seperti biasa, kami sangat berbahagia dan bersyukur jika teman-teman berkenan menekan tombol subscribe yang gratis itu, lalu menekan gambar loncengnya dan memilih gambar jempol ke atas, serta membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, baik sebagai informasi atau sebagai hiburan. Dan maafkan kami jika teman-teman kurang berkenan dengan kata-kata yang kami ucapkan ataupun informasi yang kami sampaikan. Pokoknya tiada kata henti ketika yang bergerak adalah hati. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di video lainnya. Assalamualaikum. Titipkan semua gembolan kita di dunia.